Kalau membahas tokoh-tokoh paling licik dalam event Dance of the Dragons, kebanyakan orang mungkin langsung mengingat Larry Strong atau Anwin Peak. Namun, ada satu nama lain yang sering terlupakan, padahal pengaruhnya terhadap kekacauan di King's Landing sangat besar. Orang itu adalah Perkin the Flea. Ia bukan bangsawan, bukan penunggang naga, bahkan bukan kesatria terkenal. Perkin hanyalah seorang Hedge Knight, kesatria pengembara yang hidup tanpa wilayah kekuasaan dan berpindah-pindah mencari nafkah. Meski begitu, kecerdikan dan keberaniannya membuat dirinya sempat menjadi salah satu orang paling berpengaruh di ibu kota Westeros. Dalam waktu singkat, ia berhasil membangun pasukan sendiri. Dia merebut Red Keep, bahkan mengangkat seorang raja palsu ke atas Iron Throne, lalu beberapa kali berpindah pihak demi mempertahankan hidupnya. Kisah Perkin membuktikan bahwa di tengah perang saudara, orang paling berbahaya bukan selalu mereka yang memiliki naga. Perkin dikenal sebagai sosok yang cerdik, tetapi juga memiliki reputasi buruk. Ia bukan tipe kesatria yang menjunjung tinggi kehormatan. Sebaliknya, ia lebih sering mengambil keputusan berdasarkan peluang yang bisa menguntungkan dirinya sendiri. Karakter seperti inilah yang membuatnya mampu bertahan di tengah situasi politik Westeros yang terus berubah. Saat Dance of the Dragon memasuki fase paling kacau dan kerusuhan melanda King's Landing, Perkin melihat kesempatan yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Saat itu, ia membawa seorang squire muda bernama Tristan. Perkin kemudian mengumumkan kepada masyarakat bahwa Tristan sebenarnya adalah anak haram mendiang Raja Viserys pertama. Tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut, tetapi di tengah kekacauan perang, banyak rakyat yang bersedia mempercayainya. Setelah memahkotai Tristan sebagai raja, Perkin mulai mengangkat siapa saja yang bersedia bergabung menjadi kesatria. Tidak peduli apakah orang itu tentara bayaran, pencuri, atau rakyat biasa, selama mereka setia kepada Tristan, mereka akan diberi gelar kesatria. Cara ini berhasil menarik ratusan orang yang kemudian dikenal sebagai Gutter Knight. Pengaruh Perkin berkembang sangat cepat. Ketika Sir Torrhen Manderly memimpin 100 prajurit dari White Harbor memasuki kota, mereka mendapati Fishmonger Square dan River Road telah dipenuhi oleh pasukan Gutter Knight milik Perkin. Bahkan garnison Goldcloak yang dikenal sebagai Mudfoot memutuskan membelot dan bergabung dengannya. Tidak lama kemudian, panji Tristan berkibar di atas River Gate sebagai simbol bahwa sebagian kota telah jatuh ke tangan mereka. Pasukan Perkin juga berhasil mengalahkan penjaga Gate of the Gods dan semakin memperluas wilayah kekuasaannya. Dalam hitungan hari, seorang Hedge Knight tanpa tanah berhasil menguasai sebagian besar pertahanan ibu kota. Kesempatan terbesar datang ketika Rhaenyra Targaryen melarikan diri dari King's Landing. Tidak sampai setengah hari setelah sang ratu meninggalkan kota, Perkin bersama ratusan Gutter Knight sudah berdiri di depan gerbang Red Keep dan menuntut agar benteng kerajaan menyerah. Melihat jumlah pasukan yang jauh lebih besar, Sir Gard the Harlot memilih membuka gerbang dengan harapan Perkin menunjukkan belas kasihan. Namun harapan itu langsung pupus. Begitu memasuki kastil, Perkin memerintahkan eksekusi terhadap Sir Gard dan sekitar 20 kesatria lain yang masih setia kepada Rhaenyra, termasuk Harmon of the Ridge. Keputusan ini menunjukkan bahwa Perkin bukan hanya licik, tetapi juga sangat kejam ketika merasa memiliki kendali. Korban berikutnya adalah Lady Mysaria. Perkin memerintahkan agar wanita itu dicambuk tanpa busana sambil dipaksa berjalan melintasi kota. Ia berjanji akan membebaskan Mysaria jika berhasil mencapai Gate of the Gods dalam keadaan hidup. Namun perjalanan itu terlalu berat. Mysaria meninggal sebelum berhasil mencapai gerbang tersebut. Hukuman itu menjadi salah satu tindakan paling brutal yang terjadi selama perebutan kekuasaan di King's Landing. Meski terkenal kejam, Perkin ternyata juga tahu kapan harus bersikap hati-hati. Ia memilih membiarkan Septon Eustace tetap hidup, kemungkinan besar agar tidak memancing kemarahan Fate of the Seven. Selain itu, ia membebaskan seluruh tahanan yang ada di ruang bawah tanah Red Keep. Di antara mereka terdapat Grandmaster Orwell, Lord Corlys Velaryon, dan Ratu Alicent Hightower. Ketiga tokoh penting itu kemudian menjadi saksi saat Tristan duduk di atas Iron Throne. Perkin juga menemukan Sir Tywin Lannister yang sudah mengalami penyiksaan berat. Yang lebih menarik lagi, Larry Strong keluar dari persembunyiannya dan langsung disambut hangat oleh Perkin. Sang Master of Whisperers bahkan berdiri di sisi Tristan ketika pemuda itu mulai menyebut dirinya sebagai Tristan Truefire. Sementara Tristan sibuk mengeluarkan berbagai keputusan sebagai raja, Perkin fokus memperkuat kekuatan militernya. Ia berhasil merekrut semakin banyak Goldcloak yang masih bertahan di kota dan mengambil alih Dragon Gate, King's Gate, serta Lion Gate. Dengan demikian, Perkin menguasai 4 dari 7 gerbang utama King's Landing serta lebih dari setengah menara pertahanan yang mengelilingi tembok kota. Pada titik ini, kekuasaan yang dimilikinya bahkan lebih besar daripada banyak bangsawan ternama di Westeros.
Namun semuanya berubah setelah Rhaenyra Targaryen meninggal dan pasukan Lord Boros Baratheon bergerak menuju King's Landing. Dari atas benteng Red Keep, Tristan, Larys Strong, dan Perkin melihat kedatangan pasukan Stormland. Larys kemudian menyarankan agar ia diizinkan melakukan perundingan. Bersama Grand Maester Orwell dan Ratu Alicent Hightower, ia menemui Boros dan berhasil mencapai kesepakatan. Isinya sangat sederhana tetapi sangat menguntungkan Perkin. Semua dosa Perkin beserta Gutter Knight-nya akan diampuni jika mereka membantu mengembalikan Raja Aegon II ke Iron Throne. Hanya ada satu orang yang tidak termasuk dalam pengampunan itu, yaitu Tristan Turfire. Perkin pun membuat keputusan yang sangat menentukan. Demi menyelamatkan dirinya dan seluruh pasukannya, ia mengkhianati orang yang sebelumnya ia angkat menjadi raja. Ketika Boros memasuki Red Keep dan bertanya di mana Tristan berada, Perkin menjawab dengan singkat bahwa sang raja palsu sudah ditangkap dan dirantai. Setelah itu, Perkin bahkan ikut membantu pasukan Boros memburu dan menangkap Shepherd. Berkat jasanya, ia kemudian dipercaya memimpin City Watch untuk menegakkan jam malam yang diberlakukan oleh Ratu Alicent Hightower. Kesetiaan Perkin ternyata kembali berubah ketika keadaan politik berbalik. Setelah Lord Boros Baratheon kalah dalam Battle of the King's Road, ia ikut bergabung dalam konspirasi yang bertujuan menyingkirkan Raja Aegon II beserta para pendukungnya. Bersama 6 Gutter Knight, Perkin menjaga jalan menuju Maegor Holdfast. Saat Sir Alfred Brum datang membawa perintah raja untuk memotong telinga Pangeran Aegon the Younger, Perkin langsung mendorong Alfred dari jembatan hingga jatuh ke deretan tombak di bawahnya. Tindakan itu menjadi salah satu peristiwa paling dramatis menjelang berakhirnya perang. Setelah event Dance of the Dragon selesai, datanglah masa yang dikenal sebagai Hour of the Wolf. Lord Cregan Stark mengambil alih King's Landing dan menangkap semua orang yang dianggap terlibat dalam kematian Raja Aegon II, termasuk Perkin the Flea. Saat diadili, Cregan menolak pengampunan yang sebelumnya diberikan kepada Perkin. Menurutnya, Perkin bersalah bukan hanya karena ikut dalam konspirasi terhadap Aegon II, tetapi juga karena pernah memberontak terhadap Rhaenyra dan mengangkat Tristan menjadi raja, lalu meninggalkannya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Perkin mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa semua tindakannya dilakukan atas perintah Larys Strong, namun alasan itu tidak cukup untuk membebaskannya. Ketika tiba giliran Perkin menerima hukuman mati, Cregan Stark bertanya apakah ia memiliki permintaan terakhir. Saat itulah Perkin membuat keputusan yang sekali lagi menyelamatkan hidupnya. Ia meminta izin untuk mengenakan jubah hitam dan bergabung dengan Night's Watch. Permintaan tersebut diterima. Banyak terpidana lain langsung mengikuti langkahnya. Hukuman mati pun dibatalkan, dan Perkin dikirim dari King's Landing menuju White Harbor menggunakan kapal North Star milik Sir Mandrick Manderly sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke The Wall. Begitulah akhir perjalanan seorang Hedge Knight yang pernah menguasai ibu kota, mengangkat seorang raja palsu, beberapa kali berpindah kesetiaan, dan berkali-kali lolos dari kematian hanya berbekal kecerdikan serta naluri bertahan hidup yang luar biasa.